Lao Tzu beliau menyampaikan bagaimana aku bisa memahami ini, sebab berikut ini. Dengan semakin banyak pembatasan di dunia, masyarakat semakin miskin. Ketika masyarakat memiliki kepintaran, negara semakin kacau. Para bijaksana yang harus dihormati, bagaimana Lao Tzu bisa mengetahui hakikat yang tadi di atas, yaitu tidak memungkinkan kita mengatur yang Wei itu dengan Yo Wei. Kita tidak mungkin mengaturnya demikian. Harus dari yang Wei mengatur yang Yo Wei, baru bisa selaras. Kalau di masyarakat terlalu banyak pembatasan larangan, maka dunia ini akan semakin sulit orang untuk berkembang dan berkarya. Karena sulit untuk berkembang, maju dan berkarya, maka rakyat akan miskin, tidak berwawasan. Ini kalau dibawa pada dunia kita berkeluarga, dalam hal kita mendidik anak-anak sama ya. Jadi dalam hal kita berperilaku di dalam kehidupan sehari kita juga sama. Ketika anak-anak tidak diberikan kebebasan untuk belajar, kebebasan untuk melakukan kesalahan dan memperbaiki kesalahan, kebebasan untuk bertanggung jawab, kebebasan untuk berkarya dan mempraktekkan inspirasinya, maka sebenarnya anak itu hanya seperti properti yang kita jaga. Dia bukan makhluk yang berkapasitas. Jadi maka dia di masa depannya itu akan diragukan apakah dia bisa bersumbangsi baik kepada kehidupan atau tidak. Karenanya itu dikatakan akan membuat dia semakin miskin. Ketika masyarakat memiliki kepintaran, negara semakin kacau. Semakin banyak orang pintar, maka semakin banyak intrik politik kepintaran. Semakin banyak ide yang berubah-berubah. Karenanya itu semakin banyak kekacauan. Setiap orang ingin memaksakan kehendaknya. Setiap orang merasa dirinya paling benar. Maka dunia tanpa orang pintar tidak berkembang. Dunia dengan banyak orang pintar akan kacau balau. Apalagi kalau misalnya orang pintar ini umumnya hanya mementingkan dirinya sendiri, maka perselisihan, permusuhan, salah paham, durhaka, dan lain sebagainya terjadi seperti zaman sekarang ini banyak sekali. Kemudian semakin banyak cara pintar, semakin banyak akal-akalan, semakin banyak aturan, pencuri dan perampok bermunculan. Ya, ini memang dunia ini diatur oleh dualisme ya. Kalau semakin banyak cara pintar, mengakal-ngakalin, maka semakin tidak ada kebebasan. Semakin akan timbul kemunafikan, korupsi, persekongkolan. Semua orang mencari kesempatan, maka dikatakan semakin banyak aturan, pencuri dan perampok akan bermunculan. Masyarakat otomatis akan hidup dengan ketakutan. Dan yang kaya bisa semakin kaya dan merajalela, yang miskin akan semakin miskin. Sampai kepada tingkat tertentu, dunia akan memasuki kondisi yang chaos, yang dimana setiap orang hidup dengan ketidakteraturan, suka-suka sendiri, tidak ada taunya, maka mendatangkan banyak kehancuran dan bencana. Karenanya itu Lao Tzu beliau menyampaikan, orang suci berkata, saya bersikap netral, Wei, masyarakat berkembang dengan sendirinya. Saya suka diam dan tentram, masyarakat benar dengan sendirinya. Saya tidak mengganggu, masyarakat sejahtera dengan sendirinya. Saya tidak banyak tuntutan, masyarakat murni dengan sendirinya. Ketika kita bersikap Wei atau netral, maka masyarakat berkembang dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya contohnya saja di dalam keluarga ya, kalau kepala keluarganya itu netral, Wei, maka dia akan dihormati oleh anak-anak dan istrinya. Dan kalau dihormati, maka keluarga ini akan bisa berkembang dengan baik. Mereka berani berkomunikasi, berani saling berbagi dan mempunyai rasa hormat yang wajar dan lain sebagainya. Yang jadi anak tahu berbakti, yang jadi istri tahu setia, yang jadi suami tahu mengayomi.
Itu dinamakan semua bisa bersikap baik. Saya suka diam dan tentram, masyarakat benar dengan sendirinya. Contoh yang gampang saja, ketika kita memarahi keluarga kita atau orang yang di sekeliling kita, kita terlalu sering memarahi mereka, mereka tidak akan mau mendengar lagi. Mereka akan shut down, akan membuat telinganya tidak mendengar, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tetapi ketika kita diam, kita tentram, mereka juga akan belajar untuk tentram, untuk satu energi dengan kita. Dengan demikian semuanya bisa berlangsung dengan wajar. Saya tidak mengganggu masyarakat sejahtera dengan sendirinya. Tidak terlalu banyak aturan yang aneh-aneh, tidak terlalu banyak upaya yang aneh-aneh, tetapi menjadikan teladan, menjadikan diri kita teladan, contoh. Kita bisa melakukan, kita baru berharap orang lain melakukan. Anggota keluarga kita baru bisa melakukan. Maka dengan masing-masing kembali kepada nurani masing-masing, porsi masing-masing, maka keluarga ataupun masyarakat akan rukun dan sejahtera dengan sendirinya. Saya tidak banyak tuntutan, masyarakat murni dengan sendirinya. Semua anak lahir ke dunia ini itu ada misinya masing-masing. Semua manusia lahir ke dunia ini ada tujuan kelahiran dan ada misinya masing-masing. Ada satu pepatah yang menyampaikan, Tian Shen Wo Bi You Yong. Langit melahirkan saya pasti berguna. Kita tidak bisa mengatur kehidupan orang lain, kita tidak bisa merubah orang lain. Tetapi setiap orang mempunyai hak untuk menjadi berguna dan hidup dengan cara dia masing-masing, dengan menyelesaikan tujuan dari kehidupan dia sendiri yang hanya dipahami oleh dirinya sendiri. Karenanya itu kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang pasti adalah kita datang ke dunia ini entah dengan tujuan menyelesaikan karma yang seperti apa, tetapi yang pasti kita setiap orang tujuan pasti ke dunia ini adalah mencapai kebudahan, kembali kepada kapasitas sejati kita, bukan hanya berputar-putar di dalam 6 jalur tumimba lahir yang tidak ada habis-habisnya. Jadi kalau bab ini Lao Tzu menjelaskannya kepada negara, ya, bagaimana masyarakat, bagaimana mengatur masyarakat sesuai dengan Tao, dengan Wei, dengan hakikat yang sejati. Tetapi ketika kita bawa ke dalam keluarga kita, bab ini adalah sangat penting sekali. Kita lihat sekarang tren kehidupan sekarang ini, teknologi berlangsung sangat meningkat sekali. Kalau sebelumnya kita takut kepada generasi pencandu narkoba, tetapi sekarang ada candu yang lebih gawat lagi, yaitu candu teknologi. Sepertinya banyakkan generasi dari kecil sampai besar suatu saat akan terbiasa harus hidup ada teknologi, paling tidak ada HP. Ketika setiap orang hidup di dalam dunia masing-masing, maka teknologi ini adalah diciptakan untuk membuat semua orang semakin terikat kepada teknologi. Semakin terikat kepada teknologi ini, berarti yang menciptakan teknologi itu akan mendapatkan keuntungan besar. Tetapi bagi generasi berikutnya yang terlalu terikat kepada teknologi ini, dia akan mengalami banyak sekali kerusakan pada dirinya, pada sistem dirinya, dimulai dari cincisen, dimulai dari cara hidup, dimulai dari komunikasi, semuanya akan menjadi sesuatu yang menyedihkan. Generasi berikutnya adalah generasi yang sangat lemah dan emosional, frontal, khususnya pada kaum wanita dan anak-anak. Karena itu zaman sekarang adalah zaman yang penuh dengan bencana, penuh dengan musibah. Para bijaksana sekalian, pada akhir zaman sekarang ini, apakah mudah misalnya seseorang mendapatkan menantu yang diinginkan? Sekarang ini wanita sekarang ini pintar-pintar, apalagi di dalam keluarganya dia dididik dengan diperlakukan seperti berlian yang berharga oleh orang tuanya. Tidak pernah nyapu, tidak pernah ngepel, tidak pernah cuci baju sendiri, tidak pernah memasak, tidak pernah apa. Lain cerita dengan wanita pada masa lalu. Wanita pada masa lalu sudah merupakan kebiasaan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
Tapi yang sekarang tidak, diperlakukan seperti Putri Cinderella. Dia selalu hidup dengan kenyamanan, keterbatasan dirinya. Sehingga ketika suatu hari menjadi menantu orang, apakah dia berkemungkinan untuk bisa menjadi menantu yang bijak, tegar, tulus, rajin, sehat? Bisa nggak? Tentunya tidak bisa. Karenanya itu zaman sekarang yang paling banyak adalah anak tidak lagi mau tinggal dengan mertua. Karena apa? Tidak mau lagi tinggal dengan orang tua. Katanya nggak bisa, nggak sanggup. Ingin hidup sendiri dan seenak-enaknya sendiri. Tetapi tidak lagi mau berbakti dan menghargai orang tua. Karena sekarang teknologi akan mengurung semua orang pada dunianya masing-masing. Kehidupan yang sederhana, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tulus, bisa saling berkomunikasi bukan hanya antar keluarga tetapi antar tetangga, kehidupan yang bisa duduk bersama-sama memandang matahari tenggelam, bisa tertawa, bisa berbahagia, itu lama-lama akan hilang. Padahal para bijaksana yang harus dihormati, bila seseorang dalam satu hari tidak tertawa 5 kali menurut profesor yang ahli, orang itu berarti akan stres. Jadi para bijaksana yang harus dihormati, Hoshi hari ini belajar sampai di sini. Bab ini adalah menjelaskan kepada kita bagaimana kita setiap orang kembali menyadari bahwa kita memang punya kapasitas sejati. Hanya dengan mengandalkan kapasitas sejati kita bisa hidup tentram, nyaman, bahagia setiap saat. Ada yang mengatakan bahwa saya syutau untuk bisa bahagia. Betul, untuk bisa bahagia harus melepas penderitaan dulu. Ketika kita melepaskan penderitaan itu bersusah payah, betul. Karena kita harus belajar untuk melepas sesuatu yang selama ini kita yakini. Kita harus melepas pici maupun kita. Karenanya itu kalau di dalam ketuhanan, Lao Tse dan beliau mengatakan harus banyak-banyak menelan penderitaan, kesusahan. Karena apa? Karena kita masih banyak karmanya. Karena kita masih banyak keterikatannya. Karena kita masih banyak wang siangnya, hati hayalnya. Suatu saat ketika tidak lagi semua itu ada, kita sudah bisa sadar pada kapasitas sejati kita, maka sebenarnya setiap orang adalah zhiyo, zizai, bebas leluasa. Bahagia tidak terbatas. Malam mau tidur pun di dalam selimut yang menutupi muka kita pun kita bisa sosial, kita bisa curi-curi ketawa, saking bahagianya. Kalau misalnya dalam pembinaan, proses pembinaan kita masih bisa ada kekurangan, itu adalah wajar karena prosesnya menuju ke sana. Karenanya itu tetap beri semangat kepada diri kita sendiri bahwa kita yakin kita adalah Buddha. Kita ada kapasitas sejati kita akan bisa berproses menuju ke sana. Karena Buddha sudah menyampaikan demikian kepada kita dan Buddha tidak akan bohong. Cie Koi Chen Hoshi belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan mohon lamut supaya para Buddha berwelas asih, mohon para pandita berwelas asih memaafkan dan memaklumi, mohon para bijaksana sekalian memaklumin. Cie Koi Chen.